Umar bin Khattab mendapat surat dan berita dari negeri Syam. Dan negeri Syam ini membutuhkan pemimpin yang kekar dan kuat. Karena mereka selalu merasa di posisi tanda kutip adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang maju. Karena sebelum Islam masuk mereka juga menjadi pusat daripada peradaban orang-orang Romawi. Maka setiap kali ada gubernur, selalu saja mereka menolak. Kalau ada pertemuan dengan gubernur baru selalu dilempar perkataan-perkataan yang coba memancing orang ini pintar atau enggak gitu, menurut mereka. Jadi kalau ada didapatkan kata-kata atau ada lemparan pertanyaan yang dianggap jawabannya belum puas, mereka langsung menulis surat lagi kepada Umar, ya Amir Mu'minin ganti gubernur buat kami, karena gubernur ini tidak baik. Selalu saja begitu. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu duduk dengan beberapa sahabat, lalu kemudian mulailah bermusyawarah dengan para sahabat siapa orang yang paling pantas yang tidak bisa lagi dipermainkan oleh masyarakat Hims, wilayah di negeri Syam, tepatnya di Syria. Maka pada saat itu Umar bin Khattab berkata dalam statement yang masyhur, dia mengatakan, aku ingin mencari ahli zuhud, orang-orang yang hatinya bersih, orang-orang yang beriman dengan benar, orang-orang yang tidak mencari nama, orang-orang yang selalu berpuasa dan sholat malam, dan orang-orang yang berlari menghindari kepemimpinan, bukan malah mengejarnya. Umar lalu berkata, aku menginginkan seorang laki-laki apabila dia berada di antara satu kaum, maka dia menjadi pelindung bagi kaum tersebut. Dan jika berada di antara mereka, maka dia terlihat seperti salah satu dari mereka tanpa ada perbedaan satu sama yang lain. Tidak membedakan dirinya dengan manusia atau rakyatnya dalam hal pakaian, makanan, dan tempat tinggal. Seorang gubernur yang menegakkan sholat, membagikan harta di antara mereka dengan kebenaran, menetapkan hukum di antara mereka dengan adil, dan tidak menutup pintu rumahnya untuk menghalang-halangi hajat rakyat. Pada saat itu pun akhirnya para sahabat bermusyawarah, siapa orang yang memiliki kriteria sesempurna itu? Susah mencarinya di zaman sekarang, sudah banyak sahabat yang meninggal dunia. Sampai akhirnya mengerucutlah seseorang sahabat berkata, aku telah mendapatkannya wahai Amir Mu'minin. Kata Umar, siapa itu? Kata dia, Umair bin Sa'ad yang sedang anda tunjuk menjadi pimpinan perang di negeri Syam. Kata Umar tanpa ragu mengatakan dialah orangnya. Panggilkan dia menghadap ke Madinah. Dipanggillah. Begitu datang Umair dengan pakaian perangnya mendatangi Umar radhiyallahu anhu ke Madinah, lalu Umar mengatakan, hai Umair, aku telah menunjukmu untuk menjadi gubernur di wilayah Syam dan tepatnya beribu kota di Hims di Syria. Kata Umair, maaf Amir Mu'minin, untuk jabatan itu saya tidak inginkan. Kalau anda mau tunjuk saya menjadi prajurit perang, menjadi panglima perang, menjadi tim di medan perang. Saya tidak ingin selain jabatan itu. Kata Umar, tidak bisa, saya sudah menunjukmu dan ini sebuah titah yang harus kamu terima. Karena Umar tahu radhiyallahu anhu bahwasanya Umair radhiyallahu anhu akan menolak. Orang-orang beriman tidak akan mengejar jabatan-jabatan seperti ini. Karena mereka tahu, makin ada jabatan teman-teman sekalian, maka makin berat tanggung jawab. Kalau satu orang saja, istri saja di rumah atau anak saja sempat kita bengkalikan satu haknya, maka sudah cukup dia bisa menuntut pada hari kiamat. Bagaimana dengan masyarakat yang banyak, yang mungkin ribuan orang, apalagi kalau sudah sampai mengiming-imingkan janji yang sangat besar kemudian tidak dijalankan. Satu orang saya sudah cukup menghabiskan pahala kita pada hari kiamat. Maka para sahabat tahu masalah itu. Dan juga mereka sangat memahami sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kami tidak akan pernah, kata Nabi SAW, menunjuk seorang pemimpin kalau dia sengaja mengejar-ngejarnya atau sengaja mencari supaya bisa mendapatkannya. Dalam makna yang sama kurang lebih. Maka Umar memohon lagi, ya Amir Mu'minin, tolong lepaskan saya dari jabatan itu. Walaupun saya tahu Syria atau negeri Syam adalah negeri yang subur. Saking suburnya negeri Syam pada saat itu disebutkan cirinya teman-teman sekalian, kalau ada tanah di jalan negeri Syam retak, maka tumbuh pohon apel. Saking suburnya, udaranya sangat sejuk, enak, masyarakatnya juga tidak terlalu banyak, kemudian wilayahnya kaya, dia bisa hidup enak. Tapi subhanallah, dan dia tahu dia lagi di kancah peperangan di situ, dia tidak mau. Lalu Umar mengulangi lagi kembali mengatakan, wahai Umair, engkau mengetahui sabda Nabi SAW, mentaati pemerintah wajib, kau harus jalankan ini. Maka Umair pun akhirnya menerima hal tersebut dan serentak pada saat itu seketika dia langsung mengganti baju perangnya, kemudian memakai baju biasa, baju dia sebagai masyarakat biasa, lalu kemudian dia pergi sendirian ke negeri Syam. Tiba di negeri Syam, dia pun membawa surat Amir Mu'minin kepada tokoh-tokoh negeri Syam dan mereka menerima, mengatakan baik, surat Amir Mu'minin kami terima.
Lalu mereka mau melakukan hal-hal yang sama kurang lebih, ingin menguji Umair dalam hal-hal yang mereka sering lempar pertanyaan. Maka sebelum semua itu, Umair radhiyallahu anhu kemudian naik ke atas mimbar. Pertama sekali, setelah tahmid dan salawat dan beliau mengucapkan kalimat yang mulia, beliau mengatakan, dan ini prinsip dasar dalam pemimpinan beliau, di atas mimbar setelah tahmid dan salawat beliau mengatakan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku seiman, bahwa Islam adalah benteng yang sangat kokoh. Semua orang yang bersandar pada Islam pasti akan aman. Dia adalah ajaran yang paling sempurna dan pintu yang paling kuat, tidak bisa ditembus oleh musuh. Benteng Islam, kekuatan Islam berada di keadilan dan pintunya adalah kebenaran. Jika benteng itu roboh dan pintunya hancur, Islam akan terbuka dan akan dianggap remeh. Islam akan tetap kuat selama ada kepemimpinan atau pemimpin yang menerapkan kedua hal tadi, keadilan dan juga kebenaran. Dan kepemimpinan seseorang bukan karena membunuh, merusak dengan pedang ataupun alat yang lainnya, bukan dengan memukul dengan cambuk, tetapi dengan menetapkan hukum dengan kebenaran dan melaksanakan keadilan. Yang tidak teman-teman sekalian, Umair pun turun, kemudian mulai menjalankan pada detik itu pun dalam kondisi capek, letih dari Madinah, beliau tidak istirahat sama sekali. Langsung saja beliau radhiyallahu anhu menjalankan apa yang harus dijalankan setiap hari. Umair keliling di pasar-pasar, mengangkat barang-barang muslimin yang butuh diangkat ketunggangannya. Kemudian Umair memakai baju biasa seperti mereka. Umair juga tinggal di sebuah rumah yang dia bangun dengan tangannya radhiyallahu anhu dari tanah liat di sebuah pinggiran kota Hims. Kemudian di situ adalah ruangannya kecil. Istri sama anaknya pun ditinggalkan di Madinah, tidak diajak tinggal bersama dia. Kemudian dia mulai bertugas jalan. Di rumahnya cuma ada seember air untuk digunakan wudhu dan mandi. Kemudian juga ada satu piring, satu wadah untuk memasak. Kemudian 2 lembar baju. Tiap hari kerjanya Umair keliling sana sini, terus menyelesaikan permasalahan muslimin sampai ditemukan di bawah matanya berwarna hitam karena radhiyallahu anhu jarang sekali istirahat. Setelah setahun berjalan, Umar radhiyallahu anhu tidak pernah menerima pengiriman zakat mal, tidak ada pengiriman hasil dari negeri Syam. Kemana Umair ini? Dikirimlah surat. Umar radhiyallahu anhu mengirim surat kepada Umair yang isinya berkata, kalau suratku ini tiba padamu, maka datanglah segera, wahai Umair. Umair pun datang, kemudian membawa apa yang dia miliki tadi. Rumah yang dia punya tadi, yang dia bangun sendiri dengan tanah liat, di tanah yang dia beli pakai uangnya kecil sekali. Tapi saya coba berusaha cari, tidak saya temukan ukuran rumah itu yang disebutkan kecil. Intinya adalah beliau merobohkan bangunan rumahnya itu, tanah-tanah liatnya, kemudian beliau mengambil embernya yang dia biasa pakai, piring dan pancinya, dengan baju yang dia pakai 2 lembar. Jadi rata kembali tanah itu. Kemudian dia mengembalikan tanah kepada orang yang dia beli. Ambil tanah ini, hadiah buat kamu, saya nggak usah jual. Kemudian dia pergi ke Madinah, jalan kaki. Tiba di Madinah radhiyallahu anhu, menemui Umar dalam kondisi lesu, kotor, pakaiannya, kakinya sampai luka-luka karena jalan kaki dari negeri Syam. Dari negeri Syam teman-teman sekalian ke Madinah kalau pakai kuda sebulan. Bagaimana dengan jalan kaki? 3 bulan. Dia cuma berhenti kalau lapar, makan daun di jalanan, ambil sesuatu yang memang tumbuh. Dia tidak minta sama orang, orang pun tidak tahu kalau ini adalah gubernur negeri Syam. Tiba di Madinah, menemui Umar di masjid. Maka Umar pun melihat keadaan Umar lalu bertanya, wahai Umar, setelah salam, segala pelukan, kemudian kata Umar, hai Umar, kenapa keadaanmu begitu buruk? Sungguh pusuh wajahmu, kakimu sampai berdarah, bajumu sampai kotor, dan apa yang kamu bawa ini? Ember dengan 2 lembar baju. Kata Umair, ya Amir Mu'minin, aku membawa dunia kepadamu. Umar berpikir mungkin akan dibawa hasil dari negeri Syam, mungkin menyusul. Lalu kata Umar, mana dunia itu? Mana setorannya? Kata Umair, ini yang saya miliki. Inilah dunia yang saya bawa. Lalu mana hasil kamu selama ini? Ya Amir Mu'minin, sudah saya berikan kepada orang yang berhak. Tidak ada 1 dirham dan dinar pun yang saya ambil. Maka semua sudah saya bagikan kepada orang-orang yang berhak. Kalau ada lebihnya pasti saya sudah kasih kepada anda. Maka kemudian kata Umar, kalau begitu, bagaimana kau tinggalkan keadaan negerimu? Dia mengatakan dalam kondisi adil dan aman. Silakan anda tanyakan sendiri. Lalu kata Umar, kenapa kau jalan kaki datang ke sini? Kenapa kau tidak naik tunggangan? Bukankah kau bisa meminta kepada masyarakatmu? Kata Umar, saya tidak pernah memintanya dan mereka juga tidak memberikan kepadaku. Maka aku cuma menjalankan tugasku. Kata Umar, sungguh buruk penduduk negeri Syam. Lalu kemudian kata dia, tidak wahai Amir Mu'minin, itu hak mereka. Lalu Umar pun mengatakan kepada sekretarisnya, lanjutkan tugasnya Umair. Lalu kata Umair, saya mohon kepadamu hai Amir Mu'minin, dan aku memohon kepadamu sebagai seorang pemimpin kamu dan juga sebagai seorang sahabatku, karena sama-sama sahabat Nabi SAW.
Maka aku memohon kepadamu, izinkan aku untuk lepas dari tugas ini. Setahun penuh aku sudah jalankan tugasku, dan engkau bisa tanyakan di sana bagaimana yang sudah aku terapkan. Dan aku sekarang minta tinggal di pinggir kota Madinah. Aku tidak ingin lagi sama sekali untuk tugas. Aku ingin tinggal bersama istri dan anakku, sudah aku tinggalkan selama setahun mereka. Aku akan jalankan kehidupanku kecuali kalau ada jihad. Jihad tugaskan. Tapi selain ini aku tidak ingin lagi. Maka Umar pun akhirnya menerima. Begitu tiba di rumahnya dan tinggal di sebuah perkebunan kurma kecil, istri sama anaknya tinggal di situ, maka Umar pun masih ingin menguji. Pada saat itu Umair, dalam riwayat dikatakan, maka Umar pun mengutus seseorang yang bernama Harith, dan Harith ini membawa satu kantong yang berisi 1000 dinar, cukup banyak tentu jumlahnya. Lalu kata Umar kepada orang ini, Harith, hai Harith, datanglah ke sana, jadikan dirimu seakan-akan tamunya Umair, dan lihat, karena saya tidak tahu apa yang dia kerjakan di negeri Syam. Benar nggak uang-uang itu dibagiin sama orang? Tapi saya tidak ragukan keimanannya. Cuma saya ingin mengetahui. Coba kamu datang ke sana karena dia tidak mengenalmu. Kemudian kamu coba tinggal bersama dia menjadi tamu. Lihat apa perilakunya dan bagaimana kehidupannya. Kalau seandainya engkau lihat dia dalam keadaan susah, berikan kepada dia 1000 dinar ini. Kalau engkau melihat dia dalam keadaan tenang, aman, gak ada masalah, ya udah bawa kembali duit ini. Kata Harith, baiklah. Datanglah. Harith sengaja lewat di depan kebun kecilnya Umair. Umar begitu melihat dia lewat, dia memberikan salam. Kata Umair, masuklah. Semoga Allah selalu menjagamu. Masuk orang itu. Dia mengatakan, silakan. Kalau mau jadi tamu di tempat saya, kata Umair, tanpa orang itu bicara. Silakan kalau mau jadi tamu, silakan. Mau minum, mau nginap, mau makan, silakan. Kata Harith, iya, saya akan menjadi tamu Anda selama 3 hari. Kebetulan Umar memang tidak mengenal kalau ini adalah pegawainya Umar radhiyallahu anhu majma'in. Harith tentu seorang tabi'in ya, bukan seorang sahabat. Maka Harith pun mulai kumpul, kemudian bertanya. Begitu duduk langsung kata Umair, dari mana asal? Dari Madinah. Bagaimana keadaan Amir Mu'minin? Baik saja. Bagaimana keadaan Madinah? Baik saja. Bagaimana keadaan muslimin? Semuanya baik. Lalu bagaimana secara khusus hukumnya Amir Mu'minin Umar? Kata Harith, Amir Mu'minin Umar menghukum siapapun termasuk anaknya sendiri. Kalau berbuat salah, maka dihukum oleh dia. Kata Umair, semoga Allah menjaga Umar. Dia sangat berpegang teguh pada agama Allah. Kemudian berjalanlah kehidupan. Ternyata Umair memiliki kurang lebih beberapa roti gandum yang sudah kering, yang beliau makan dengan istri sama anaknya. Tapi karena ada tamu, mereka tidak makan. Oleh Umair dikasih kepada Harith. Harith pun memakannya sambil melihat. Memang tidak ada makanan sama sekali. Setelah 3 hari dan memang ini masa penyambutan tamu 3 hari dalam Islam, Umair mengatakan, wahai saudara, semoga Allah selalu menjagamu. Kami betul-betul sudah kehabisan makanan dan kami tidak bisa lagi menghormatimu sebagai tamu. Silakan cari tuan rumah yang lain, kami nggak punya apa-apa lagi. Maka kata Harith, ketahuilah aku adalah utusan Amir Mu'minin dan aku disuruh memberikan kepadamu 1000 dinar ini, ambillah. Kata Umair, demi Allah saya nggak butuh sama sekali. Kalau saya masih punya makanan, maka cukup. Saya nggak perlu sama sekali. Kata dia, silakan, kamu tetap harus ambil. Maka kata dia, tidak, saya tidak mau. Istrinya rupanya Umair dengar dari dalam, mengatakan, hai Umair, kalau kau tidak perlu, berikan kepada orang yang perlu, jangan ditolak pemberian Amir Mu'minin. Kata Umair, saya tidak punya tempat untuk menampungnya. Lalu istrinya memberikan sebuah kain dari dalam rumah, kemudian ditaruh, dibuka, kemudian ditaruhlah 1000 dinar itu. Penuh, banyak sekali harta. Dan akhirnya setelah diterima pun karena istrinya memberikan masukan, lalu kemudian dibagikan kepada fakir miskin atau masyarakat sekitar sampai habis. Dia pun tidak memiliki 1 dinar yang disimpankan untuk dia. Harith pulang melapor kepada Amir Mu'minin. Ya Amir Mu'minin, kejadiannya seperti ini. Apa adanya, semuanya saya ceritakan. Maka kata Umar, sungguh dia adalah orang yang luar biasa. Tidak ada orang yang menyerupainya. Berarti betul uang yang selama di negeri Syam dibagikan kepada orang-orang. Dalam kondisi susah pun dia masih bisa melakukan hal tersebut.